Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pertemuan keempat, hukum administrasi negara. Dosen Andi Uceng, MSc. Sebelum kita lanjut, perkenalkan nama saya Nur Hidayah, NPM 091058 04191111. Kelas A semester 6, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sedikit saya akan jelaskan kedudukan hukum pemerintah dalam hukum publik dan hukum privat. Hukum publik negara adalah organisasi jabatan dan jabatan-jabatan kenegaraan. Ini ada jabatan pemerintahan, perbedaan badan hukum, dan organ-organnya menurut Van Wyk, yaitu badan hukum adalah pendukung hak-hak kebendaan, harta atau kekayaan, yang dimana badan hukum ini melakukan perbuatan melalui organ-organnya dan mewakilinya. Dan hukum privat adalah sesuai dengan ketentuan undang-undang dapat bertindak sebagai mana manusia yang memiliki hak-hak kewenangan seperti kumpulan orang dalam suatu badan hukum, perseorangan terbatas, perusahaan perkapalan, perhimpunan sukarela, dan sebagainya. 2. Sejarah lahirnya asas administrasi negara. Sejarah kelahiran asas-asas umum pemerintah yang baik sejak dianutnya konsepsi welfare state yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum warga negara dan untuk mensejahterakan, pemerintah diberikan wewenang untuk campur tangan dalam segala lapangan di kehidupan masyarakat. Yang dalam campur tangan ini tidak saja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi dalam keadaan tertentu dapat bertindak tampak bersandar pada peraturan perundang-undangan, tetapi berdasarkan inisiatif sendiri melalui brainstorming ternyata menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga negara. Guna menghindari atau meminimalisasi terjadinya benturan tersebut, pada tahun 1946 pemerintah Belanda membentuk komisi yang memimpin oleh De Mocy yang bertugas memikirkan dan meneliti beberapa alternatif tenaga verhoogde rechtsbescherming atau peningkatan perlindungan hukum bagi rakyat dari tindakan administrasi negara yang menyimpang. 3. Asas-asas umum administrasi negara. Pertama, asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Kedua, asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengadilan penyelenggaraan negara. Ketiga, asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Keempat, asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Kelima, asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. Keenam, asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian dan yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.